Halo, halo, halo. Atau enggak?
Halo? Halo, Bro. Halo? Ya. Anu aja, sudah lengkap belum? Yang mau presentasi sudah hadir belum? Sudah hadir, Pak. Sudah, Pak. Oh ya, dimulai aja. Ini saya ada acara ya. Ini nah hari ini kan reliabilitas ya. Betul. Ya, jadi nanti reliabilitas itu apa saja macam-macamnya, kemudian estimasinya dengan apa pretest atau dengan yang apa paralel atau dengan yang apa nanti ya interreliability. Nanti ada yang kalau itu berupa lembar pengamatan maka reliabilitasnya pakai interreliability ya, reter banyak nanti. Ada belum ya? Nanti ada reter banyak, ada kalau yang modern ya pakai fungsi informasi dan SEM. Oke, yang presentasi siapa ini? Kelompok 4. Kelompok 4, Bro. Oh ya, ya silakan nanti di itu ya kira-kira ada nggak itu yang tentang reter banyak itu untuk bisa soal IC, bisa lembar pengamatan itu kan dengan cara itu interreliability, reter banyak nanti pakai ICC, kalau hanya 2 pakai kapal, yang lain pakai apa Kronbach, pakai yang KR21, KR20 itu ya. Oke, silakan dimulai aja kalau sudah datang kelompoknya. Karena sudah tahu tidak pengajar. Ya, terima kasih, Bro. Ya. Ini langsung dimulai, Bro. Mulai aja. Saya kemudian ada mereview ini, ada acara review dia. Oh. Oke, lanjutkan aja. Oke. Ya, terima kasih, Profesor Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang reliabilitas dan bagaimana cara mengestimasinya. Di sini ada 3 orang dari kelompok 4. Yang pertama ada Mbak Ita, yang kedua ada Mbak Ilma Nafia, kemudian ada saya Iqbal. Nanti untuk materinya akan disampaikan oleh yang pertama oleh Mbak Ferry Desnita, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Ita. Langsung saja untuk kepada Mbak Ita bisa menyampaikan bagian materi yang pertama. Mbak Oke, Ita. baik. Baik. Mas Iqbal, PPT-nya Oh ya. silakan. Bisa, oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam. Profesor Edi. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu reliabilitas, konsep, dan estimasinya. Oke, lanjut, Mas Asa. Next. Oke, ini adalah outline dari presentasi kami. Pertama nanti kami akan memberikan pendahuluan, lalu kemudian setelahnya apa Mas Pasah? Maaf, yang awal pengertian reliabilitas, lalu kemudian cara mengestimasinya dan kesimpulan. Oke, next. Lanjut. Untuk reliabilitas, latar belakang yang kami berikan adalah pada penelitian pendidikan sebagaimana bidang kita tahu bahwa data itu harus konsisten dan itu merupakan keharusan karena kita harus menarik kesimpulan yang akurat agar bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan kemudian. Lalu menurut Komedi, seorang peneliti pendidikan itu harus mengembangkan instrumen seperti tes untuk mengukur yang ingin diukur dan untuk memenuhi syarat yang valid dan konsisten, data itu harus diukur reliabilitasnya dan juga validitasnya agar bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana yang saya katakan tadi. Karena skor yang diperoleh itu biasanya merupakan pendekatan, maka konsistensi data harus diukur karena biasanya yang kita ukur adalah
latent trait. Jadi sesuatu yang suatu kemampuan yang tidak tampak, dan itu biasanya sifatnya juga tidak tetap pada setiap individu. Oleh karena itu pembawaan yang belum tampak ini diberikan stimulus berupa instrumen, dan responnya itu nanti akan berupa skor untuk menjadi pendekatan dari atribut laten tersebut. Lanjut, Mas Fasan. Oke, untuk konsep reliabilitas ada beberapa definisi yang kami berikan di sini. Yang pertama dari Sugiharto, yang mengatakan bahwa reliabilitas adalah konsistensi ketepatan dan kecermatan alat ukur untuk melakukan fungsi ukurnya. Dan dari Wiersma yang saya kutip dari Komedi menyebutkan bahwa reliabilitas sebagai konsistensi suatu instrumen untuk mengukur sesuatu yang hendak diukur. Dalam buku Komedi juga, Gronlund mengatakan reliabilitas adalah konsistensi skor instrumen, yaitu seberapa jauh konsistensi tersebut dari satu pengukuran ke pengukuran yang lain dalam waktu yang berbeda. Oleh karena itu bisa kami simpulkan dari 3 definisi di atas, reliabilitas dapat disimpulkan sebagai kemampuan alat ukur untuk tetap konsisten dan dari satu pengukuran lain, dari satu pengukuran ke pengukuran yang lain, pengukur yang berbeda. Lanjut. Instrumen yang dapat mengukur konsisten instrumen ini diharapkan dapat menggunakan oleh Sunarti dan Rahmawati dalam buku Pak Edi, dan dalam kaitannya dengan tes, reliabilitas ini berhubungan, Mas Faza. Dalam kaitannya dengan tes, reliabilitas ini berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes dan sejauh mana hasilnya itu dapat dipercaya. Dan reliabilitas skor tes itu merupakan informasi yang diperlukan dalam pengembangan tes, karena reliabilitas adalah derajat konsistensi antara 2 skor hasil pengukuran pada objek yang sama meskipun menggunakan alat pengukur yang berbeda, dan reliabilitas yang biasa disimpulkan dengan itu diekspresikan secara numerik dalam bentuk koefisien, di mana to lebih besar atau sama dengan -1 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi di antara -1 dan +1. Next. Biasanya koefisien yang tinggi dalam reliabilitas itu koefisien yang tinggi itu menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Dan sebaliknya kalau rendah tentu saja reliabilitasnya rendah. Jadi jika koefisiennya itu +1, maka bisa dikatakan reliabilitasnya sempurna. Reliabilitas juga terkait dengan kesalahan pengukuran. Seperti yang dikatakan tadi, dia mengukur sesuatu latent trait. Jadi dia mengukur sesuatu atau pembawaan yang belum kelihatan. Karena dia mengukur latent trait, maka dari itu dia juga terkait dengan kesalahan pengukuran. Dan reliabilitas yang tinggi tentu saja menunjukkan kesalahan pengukuran yang minimal. Dan menurut Mehrandian, tapi seperti ada kesepakatan di antara para peneliti bahwa reliabilitas minimal yang dapat dipertanggungjawabkan itu biasanya memiliki konsisten minimal 0,85. Lanjut Mas Hasan. Dan ada beberapa cara untuk mengestimasi atau mengukur reliabilitas tes. Di awal sebenarnya di makalah saya memberikan secara lengkap, seperti yang tadi Pak Edi sempat menyinggung iterator, saya memberikan beberapa metode yang lengkap, hanya saja karena keterbatasan kami dalam hal referensi dan waktu, jadi kami tidak bisa menemukan
ilustrasi-ilustrasi dan contoh-contoh dalam metode itu, jadi kami hanya mengambil beberapa yang akan kami bahas. Tapi secara lengkap, estimasi reliabilitas sendiri itu bisa dilakukan dengan beberapa metode. Maaf, mungkin ini tidak tertulis di PPT dan makalah, saya hanya ingin menambahkan saja karena karena seperti saya bilang tadi di awalnya tulis lengkap, tapi karena kami tidak punya sumber waktu dan sumber referensi yang cukup, oleh karena itu kami hanya meletakkan yang akan kami bahas saja. Jadi untuk estimasi konsistensi eksternal itu kita bisa memakai metode tes ulang atau test retest method, lalu metode bentuk paralel atau equivalent, alternate form method, lalu half method, di mana kita bisa memakai rumus Spearman-Brown, kita bisa memakai rumus Flanagan, dan kita juga bisa memakai rumus Rulon. Sedangkan untuk estimasi reliabilitas komposit, kita bisa menggunakan rumus Kuder-Richardson, KR20 maupun KR21. Kita bisa menggunakan dan untuk mengukur konsistensi reliabilitas konstruk, kita bisa menggunakan analisa faktor konfirmatori, dan kita juga bisa mengukur reliabilitas menggunakan iterator, lalu juga bisa menggunakan teori generalizability atau generalizability theory, desain faset tunggal maupun desain faset ganda. Oke, mungkin nanti di makalah bisa kami perbaiki untuk beberapa metode pengukuran reliabilitas ini. Lanjut, Mas Sasa. Oh ya, maaf Mas Sasa, balik dulu. Sebelumnya nanti kita hanya akan membahas beberapa yang saya sebutkan tadi, antara lain test retest method, lalu kemudian alternate form method atau parallel form method, lalu kemudian rumus untuk split half method, nanti ada rumus Spearman-Brown yang akan kami bahas juga, lalu kemudian rumus Flanagan dan Rulon, juga konsistensi komposit menggunakan Kuder-Richardson 20, itu untuk metode di bawah teori tes klasik. Dan di bawah teori tes modern nanti kita akan menggunakan hanya fungsi informasi saja yang berupa fungsi informasi butir, fungsi informasi tes, dan fungsi informasi logistik. Oke, lanjut Mas Hasan. Seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, bahwa pengukuran reliabilitas itu berkaitan juga dengan kesalahan pengukuran. Oleh karena itu biasanya dalam mengukur reliabilitas ada yang dinamakan kesalahan baku pengukuran atau standard error of measurement. Nah, di situ kesalahan baku pengukuran itu biasanya digunakan untuk memahami kesalahan yang bersifat acak yang mempengaruhi skor responden dalam merespon instrumen. Lalu kemudian kesalahan pengukuran bisa disimbolkan dengan maaf, saya tidak tahu cara membacanya karena karena ini baru buat saya. Itu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut yang diturunkan dari rumus reliabilitas. Dan penafsiran standard error measurement sangat konsisten, sehingga interpretasi skor dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan ukuran kemungkinan kesalahan pengukuran tersebut. Dan biasanya interpretasi SEM itu atau SEM maksud saya digunakan untuk memprediksi rentang skor yang sebenarnya yang diperoleh oleh responden. Lanjut, Mas. Dan ada beberapa faktor langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi reliabilitas instrumen. Untuk faktor-faktor langsung antara lain adalah waktu penyelenggaraan pengumpulan data pertama dan data kedua. Apakah rentang waktunya itu terlalu dekat satu sama lain atau terlalu jauh satu sama lain. Karena kalau misalnya terlalu dekat atau terlalu jauh tentu saja mempengaruhi koefisien reliabilitas.
Lalu kemudian yang kedua adalah panjang instrumen, di mana semakin panjang instrumen pengumpul data, itu akan lebih banyak butir yang dimuat. Ini saja membuat pengumpulan data tersebut mendekati keadaan sebenarnya, sehingga dapat meningkatkan koefisien reliabilitas. Tapi jika terlalu banyak, maka ini akan menyebabkan kelelahan dari responden yang juga mungkin akan menimbulkan pengaruh terhadap reliabilitas instrumen tersebut. Lalu yang ketiga adalah sebaran skor atau penyebaran skor perolehan responden. Tentu saja reliabilitas itu secara langsung dipengaruhi oleh sebaran skor atau variansi dari kelompok responden yang diukur. Semakin tinggi variansinya, tentu saja semakin tinggi estimasi koefisien reliabilitasnya. Lalu yang keempat adalah tingkat kesulitan butir. Jika butirnya terlalu sulit, maka kemudian respondennya mungkin tidak bisa mengerjakan. Tapi jika terlalu mudah, mungkin juga akan menyebabkan tidak akan menambah variansi dari sebaran skor hasil pengukuran tersebut. Dan yang terakhir adalah objektivitas penskoran atau penyekoran terhadap respon-responden yang akan tentu saja mempengaruhi reliabilitas. Karena semakin objektif penyekoran suatu instrumen, tentu saja instrumen tersebut akan semakin reliable. Dan beberapa faktor tidak langsung yang mempengaruhi pengukuran reliabilitas adalah panjang tes dan kualitas butir-butir instrumen. Instrumen yang banyak butir tentu saja akan reliable, akan semakin reliable. Tapi karena waktu yang panjang tadi seperti saya katakan untuk mengerjakannya bisa jadi justru menyebabkan kelelahan pada responden dan itu mempengaruhi reliabilitas instrumen tersebut. Lalu yang kedua adalah kondisi penyelenggaraan di sekitar penyelenggaraan tes secara administratif. Apakah tes itu misalnya diawali dengan petunjuk di sebelum melakukan tes sehingga responden itu benar-benar paham dan tidak ada banyak interupsi di tengah-tengah pengerjaan atau di tengah-tengah pengukuran instrumen. Lalu kemudian yang kedua, pengawas tes, apakah dia terlalu ketat sehingga menyebabkan responden tidak nyaman dan mempengaruhi kondisi mereka ketika mengerjakan tes, ataukah justru terlalu longgar sehingga memungkinkan para responden saling lingkungan, apakah terlalu gaduh sehingga mempengaruhi konsistensi atau mempengaruhi kondisi responden ketika mengerjakan tes sehingga juga mempengaruhi reliabilitas instrumen. Begitu bagian dari Mbak Ilmah Nafiah. Terima kasih. Monggo Mbak Ilmah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang cara mengestimasi reliabilitas. Yang pertama ada estimasi variabilitas secara teori klasik, yaitu instrumen hanya mengukur satu dimensi. Instrumen atau tes yang dirancang untuk menguji matematika, dimensi yang diukur juga hanya matematika, jadi hanya satu dimensi. Lalu yang kedua, teknik statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah dimensi yang diukur adalah analisis faktor. Yang ketiga, tidak ada hubungan antara skor murni dan skor kesalahan dan dapat dinyatakan dengan simbol, saya tidak tahu cara membacanya, simbol yang seperti di screen tersebut. Lalu, tidak ada hubungan antara kesalahan pada pengukuran pertama dengan kesalahan pada pengukuran kedua. Lanjut, Mas Faza. Selanjutnya, tidak ada hubungan antara skor murni pada pengukuran pertama dengan kesalahan pada pengukuran kedua. Tidak ada hubungan antara skor murni pada pengukuran kedua dengan kesalahan pada pengukuran pertama. Yang terakhir adalah kesalahan pengukuran adalah populasi. Selanjutnya,
Nah, untuk di teori tes klasik, sebagaimana yang sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh Bu Ika, di sini kami menggunakan 4 metode. Yang pertama ada metode tes ulang atau tes retest method. Menurut tes retest ini merupakan pengetesan yang dilakukan 2 kali dengan menggunakan suatu tes yang sama dengan waktu yang berbeda. Nah, ini merupakan ilustrasinya bagaimana tes retest ini dilaksanakan. Jadi, dalam tes ini hanya menggunakan satu tes yang sama, namun yang berbeda hanya pelaksanaannya. Semisal, tes di sini adalah tes fisika. Lalu, kelompok siswa A ini diberikan pada saat katakanlah bulan Maret. Lalu, siswa A diberikan lagi dengan tes yang sama bulan selanjutnya. Nah, lalu hasil keduanya tersebut dikorelasikan. Lanjut, Mas Faza. Nah, setelah mendapati kedua hasil tes tersebut, maka hasil tes pertama dan tes dikorelasikan dengan rumus produk momen. Untuk metode tes retest ini, pengambilan keputusannya yaitu jika koefisien korelasinya tinggi, maka reabilitasnya juga tinggi. Nanti untuk cara-cara mengestimasi ini nanti kita akan praktek bersama-sama setelah penjelasan. Lalu yang kedua ada metode paralel, metode ekuivalen. Metode ekuivalen merupakan metode paralel yang dilakukan dengan mengembangkan tes sejenis dengan kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, bentuk, panjang, dan alokasi waktunya. Kesamaan yang dimaksud adalah tujuan, tingkat kesukaran, dan susunannya. Untuk estimasi pelaksanaan metode ekuivalen bisa dilihat di sini. Ada tes 1A, yaitu di sini tes fisika, katakanlah di bab pertama. Lalu tes fisika di set kedua. Nah, waktunya juga diberikan berbeda. Yang siswa A diberikan waktu pertama, yang siswa A tes selanjutnya diberikan ke waktu yang kedua. Lalu hasilnya tersebut dikorelasikan. Lanjut, Mas Faza. Dikorelasikannya juga menggunakan produk momen juga. Nah, untuk yang selanjutnya metode belah dua atau split half method ini sejatinya terlahir untuk mengatasi metode tes ulang atau tes paralel. Nah, menggunakan sebuah tes atau dicobakan satu kali melalui metode ini kelemahan. Jadi menutupi kelemahan pada metode tes retest atau metode tes paralel. Syarat-syaratnya pun yang harus dipenuhi, yang pertama jumlah soal harus genap sehingga jumlah soal belahan sama banyak. Yang kedua soal harus homogen sehingga apabila dibagi dua akan terdapat keseimbangan antara belahan pertama dan belahan kedua. Selanjutnya. Nah, untuk metode belah dua ini yang pertama ada pembelahan secara gasal dan genap. Nah, untuk teori ini nanti kita akan praktek bersama. Jadi yang pertama, membuat tabel persiapan perhitungan reabilitas belah dua gasal dan genap. Gasal dan genap ini jawaban benar dan salah, jadi 1 dan 0. Lalu menentukan jumlah skor gasal dan skor genap kuadrat jumlah skor gasal dan kuadrat jumlah skor genap. Ketiga, kita menghitung korelasinya dengan produk momen, itu kan setengah-setengah
yang berkisar antara 0,00 sampai 1. Metode KR20 ini merupakan koefisien reliabilitas yang dapat menggambarkan item-item untuk jawab benar atau salah yang diberi skor 0 dan 1. Tes KR20 dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, untuk KR20 ini kita bisa mengetahui proporsi siswa, jadi yang jawab benar itu berapa, yang jawab salah itu berapa, itu menggunakan rumus KR20. Lalu ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam perhitungan reliabilitas menggunakan KR20. Yang pertama, membuat tabel persiapan perhitungan reliabilitas KR20. Yang kedua, menentukan proporsi peserta tes menjawab benar untuk setiap soal dengan persamaan bagaimana ada di screen. Lalu yang ketiga, menentukan proporsi peserta tes menjawab salah, menentukan varian total, lalu memakan semua bilangan yang telah di atas kedalaman persamaan KR20 yang di slide sebelumnya, lalu menginterpretasikan hasil koefisien reliabilitas yang diperoleh. Nah, ini untuk metode tes klasik. Lalu yang selanjutnya, reliabilitas dengan tes modern. Nah, ini di teori tes modern kita belajar tentang fungsi informasi butir atau item respon butir. Fungsi informasi butir ini bertujuan untuk menganalisa per macam butir tes dengan menggunakan fungsi informasi butir dan dapat mengetahui secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, fungsi informasi ini juga kan fungsi yang menjelaskan kekuatan suatu butir pada tes maupun pembandingan beberapa perangkat tes. Nah, untuk fungsi informasi butir ini kita mengetahui secara per butir. Kalau tadi di klasik itu mengetahui koefisien reliabilitas secara keseluruhan tes. Nah, untuk di teori tes modern ini kita bisa mengetahuinya per macam butir tes. Lalu selanjutnya, fungsi informasi tes. Nah, untuk tadi perbedaan fungsi informasi butir dan fungsi informasi tes. Untuk fungsi informasi tes ini mengetahui secara keseluruhan. Jadi di tes modern kita bisa mengetahui per butir dan secara keseluruhan. Nah, untuk fungsi informasi tes ini merupakan jumlah dari fungsi informasi butir penyusunan tes tersebut. Lalu yang kedua, fungsi informasi tes pada tes modern seperti koefisien reliabilitas pada skor klasik. Nah, ini persamaannya dengan teori tes klasik. Tapi kalau di modern, kita bisa mengetahui secara butir dan secara keseluruhan. Dan secara sistematisnya dapat dilihat sebagaimana yang ada di screen ini. Lalu, fungsi informasi ini juga merupakan rumus pembobotan dalam penskoran, tentu akan mempengaruhi fungsi informasi tes. Maka ada kalanya fungsi informasi tes ini dibandingkan dari dua arah yang terpisah. Jika fungsi informasi tes adalah ini sebagaimana yang ada di screen, sedangkan fungsi informasi B sebagaimana yang di screen, kita bisa menghitung fungsi efisiensi secara relatif. Jadi kita bisa melihat secara dua arah. Selanjutnya. Nah, untuk fungsi informasi dalam model logistik, ini kita bisa menentukan dengan satu parameter logistik, dua parameter, atau tiga. Nah, untuk 1, 2 PL, 1 PL, 2 PL, 3 PL, yang dimaksud adalah ada berapa macam. Nanti di soal biasanya kita terdapat misal 3, berarti kita melihat parameternya secara 3 logistik. Semisal terdapat 2, maka kita menghitungnya secara 2 parameter logistik. Lalu yang kedua, fungsi informasi berkaitan tentang pembobotan dan penskoran. Selanjutnya. Nah, untuk menghitung mode persamaan ini untuk 1 PL seperti berikut.
untuk 2 PL dan 3 PL. Nah, ini semisal sudah ada buku Prof. Edi, bisa dilihat di halaman 414. Nah, itu untuk menghitung persamaan 1 PL, 2 PL, dan 3 PL. Selanjutnya. Nah, fungsi informasi tes secara garis besar menggabungkan skor butir ke dalam skor tes. Yang pertama adalah semua skor memperoleh bobot yang sama atau biasa disebut dengan penggabungan tanpa pembobotan. Lalu yang kedua, butir-butir memperoleh bobot yang berbeda atau penggabungan skor butir dengan pembobotan dengan rumus berikut. Lalu selanjutnya, di sini ada perbedaan reliabilitas pada teori tes klasik dan modern. Nah, untuk teori tes modern itu tidak perlu dilakukan tes paralel untuk menghitung koefisien reliabilitasnya dan hanya mengetahui dari rumus informasi. Itu tes modern. Lalu, yang kedua, pada teori tes klasik menggunakan konsep sederhana untuk mengetahui koefisien reliabilitas secara keseluruhan. Lalu pada teori tes klasik, skor butir yang membentuk koefisien reliabilitas tidak bersifat independen, sehingga apabila ada ubahan satu skor saja, maka mempengaruhi koefisien reliabilitas secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, hal ini tidak terjadi pada fungsi informasi, karena fungsi informasi tadi bisa dilihat secara butir dan secara keseluruhan. Kesimpulan, Mas Faza, silakan. Yang berikut kesimpulannya dari pemaparan Mbak Ita dan Mbak Ilma. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang dapat mengukur secara konsisten sesuatu yang diukur dari waktu ke waktu. Kemudian dalam kaitannya dengan tes, reliabilitas berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes dan sejauh mana hasil tes tersebut dapat dipercaya. Kemudian reliabilitas skor hasil tes menandakan derajat konsistensi di antara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama, meskipun menggunakan alat pengukur yang beda dan skala yang berbeda. Dan estimasi reliabilitas tes dapat dilakukan berdasarkan teori tes klasik maupun teori tes modern. Kemudian nanti selanjutnya akan praktek Mbak Ilma. Ya, saya share screen ya Mas Faza. Ya, kita matiin dulu. Sudah terlihat? Belum. Sudah. Sudah. Oke. Nah, yang pertama di sini kita akan praktek bersama-sama bagaimana menentukan reliabilitas dengan metode tes retest. Ya, di sini nah, di sini sudah terdapat hasil tes fisika. Yang waktu yang pertama, tes pertama untuk subjek yang pertama mendapatkan skor 38. Subjek yang kedua 47. Subjek yang ketiga 42 dan seterusnya. Lalu pada waktu yang kedua pertama mengalami peningkatan. Ada 40 mendapatkan skor 43, lalu subjek kedua 50, yang subjek ketiga 54 dan seterusnya. Lalu bagaimana menghitung tes retest ini? Ya. Nah, pertama kita menghitung hasil belajar yang pertama itu dikuadratkan. Nah, ini bisa dilihat ya rumusnya. Lalu setelah kita mengetahui yang hasil tes pertama, lalu hasil kedua juga sama dikuadratkan. Setelahnya kita hasil tes pertama dengan hasil yang kedua. Nah,
Kalau tadi nah, setelah kita mengetahui keduanya, kan dikorelasikan. Nah, ini rumus korelasinya. Sama dengan fungsi barnya adalah korel, lalu B2 dan B21, ini B2 dan B21, C2 dan C21. Lalu enter, kita menemukan korelasinya. Nah, untuk pengambilan keputusan pada metode tes retest ini, kan jika koefisien korelasinya tinggi, maka reabilitasnya juga tinggi. Maka kalau kita lihat tabel di sini, bahwa korelasi yang didapatkan 0,716 berarti termasuk tingkat reabilitas yang sangat tinggi. Lalu yang kedua, nah ini Sperman-Brown. Ini yang tentang ganjil genap. Skor 1 dan 0 ini diperoleh karena menggunakan jawaban benar dan salah. Benar dan salah kan skornya itu 0 dan 1. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu kita membelahnya dengan cara seperti ini. Nah, ganjil dan genap. Oke, yang pertama X1 ini yang ganjil ya. Ini ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, dan ada 9. Itu untuk pembelahan yang ganjil. Lalu skornya ada 5 di total. Yang genap berarti sisanya itu ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, dan ada 10. Nah, setelah kita sudah membelah, kita mencari ini kan 2 dikali ini Rx1 X2 ini adalah korelasinya, maka kita mencari korelasinya sama seperti yang tadi. Itu kita sama dengan korel. Sama dengan korel, lalu kita mulai dari yang ganjil dulu, yaitu dari M3 sampai M12, lalu dilanjut dari yang pembelahan genap dari N3 sampai N12. Lalu temukan korelasinya seperti ini. Setelah kita sudah ketemu korelasinya, maka hitung rumusnya dengan Sperman-Brown, yaitu kita masukkan rumusnya. Nah, 2 dikali P3. P3 ini hasil dari korelasinya, lalu dibagi 1 ditambah korelasinya P3, lalu ditemukan reabilitas koefisien secara keseluruhan yaitu 0,81. Nah, untuk membuktikan lagi, kita bisa menggunakan rumus Flanagan. Rumus Flanagan sama ini varian belahan pertama. Ini kita lihat dulu pembelahannya juga sama. Itu yang ganjil dulu, yaitu 1, ada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Lalu yang belahan kedua, yaitu yang genap, ada 2, ada 4, ada 6, dan 8, dan 10. Setelah kita sudah membelahnya berdasarkan ganjil dan genap, maka kita mencari variasinya, bahwa rumus dari Flanagan ini 2 dikali 1 dikurangi variansi belahan pertama ditambah variansi belahan kedua dibagi variansi total. Nah, untuk mencari variansinya di Excel seperti ini. Nah, menggunakan varian sampel, lalu kita cari dulu yang ganjil. Variansi sampel sama dengan kita tarik nih yang bagian ganjil M3 sampai M12,
lalu enter. Begitu yang genap, variansi S dari N3 sampai N12. Nah, setelah kita mengetahui sudah nih variansi dari yang ganjil dan genap, kita melihat total. Total ini dilihat dari sini. Total dari sigma X1 dan sigma S2. Lalu ditemukan variansi totalnya 2,17. Dan setelah kita sudah mendapat semuanya, kita masukkan rumus rehabilitasnya, yaitu di sini ada rumus Vlagan. 2 dikali 1 kurangi ini variansi belahan pertama 0,62 ditambah variansi genap 0,6 lalu dibagi variansi total yaitu 2,7, hasilnya 0,81. Kalau kita lihat spermarbon lagi, ini juga rehabilitasnya 0,81. Flanagan juga 0,81. Jadi bisa menggunakan kedua rumus tersebut, hasilnya pun sama. Lalu yang ketiga ada rulon. Nah, untuk rulon ini pembelahannya awal dan akhir. Ini juga bisa kita menggunakan, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan pembelahan cara ganjil dan genap juga. Ini untuk di sigma X1, ini ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Lalu di sigma X2, ini yang genap, ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, untuk di rumus rulon ini, kita mencari dulu perbedaan antara skor pertama dan belahan kedua. Caranya ini adalah D itu adalah X1 dikurangi X2. Jadi sigma X1 ini dikurangi sigma X2. Hasilnya adalah 0. Lalu yang kedua 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, untuk di Excel ini bisa langsung ditarik. Hasilnya perbedaannya sebagai berikut ya. Nah, untuk totalnya ini berdasarkan untuk totalnya ini bisa kita dengan rumus formula sum yaitu B3 sampai K3. Ini untuk mencari total per sampel secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menemukan ini, kita mencari varian bedanya dengan cara sama dengan rumus formulanya adalah variansi sampel, variansi beda 03 ini, lalu ditarik ke bawah variansi bedanya 12. Kita mencari yang di kolom D ini. Lalu untuk varian totalnya di variansi total, di kolom total. Kita mencari variansinya sama dengan variansi sampel. Ini kita melihat kolom total dari P3 sampai P12. Lalu apabila sudah menemukan variansi beda dan variansi total, maka kita mencari rumus rehabilitas dengan ini. 1 dikurangi variansi beda dibagi variansi total. Hasilnya 0,81. Nah, untuk Sperman-Brown, Flanagan, rulon, kita bisa pilih salah satu. Dan hasilnya pun sama. Untuk di SPSS, untuk di SPSS kita bisa lihat
Spearman-Brown coefficient ini juga 0,81. Jadi kalau tadi kita menghitung secara klasik di Excel, nah ini di SPSS tahapannya kita ke variable view. Nah, untuk mengisi variable view ini, kita ketik tabulasi yang ini. Mbak Irma, izin. Belum kelihatan. Mungkin di share screen. And share dulu, lalu share-nya. Nah. Maaf. Ini sekarang sudah? Sudah. Sudah. Nah, untuk menghitung di SPSS, kita menentukan variabel view-nya dulu. Bahwa tadi kalau ditabulasikan ada 10 soal. Ini ada soal 1, di name-nya ada soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, sampai soal 10. Untuk type-nya tetap numerik, desimalnya 0, values-nya non, measure-nya juga scale. Nah, setelah itu kita ke data view. Ini data yang di sini, ini kita kopas dari data Excel. Nah, setelah kita nih sudah ada tampilannya seperti ini, kita ke tahap berikutnya itu ada analyze. Lalu ada kita ke scale, lalu reliability analysis. Nih ya. Nah, ini saya ulang. Karena kita menggunakan model belah dua, kita mulai dari yang ganjil. Itu ada soal 1, pindah, lalu ada soal 3, soal 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9. Ini untuk yang ganjil. Lalu sisanya kan genap. Kita kontrol A, pindahkan. Nah, setelah sudah di sini, sudah di kolom items, kita ke model. Ini model ada alpha, ada split half, Goodman, parallel. Ini yang split half, kita pilih pembelahan, statistiknya ada scale if item deleted. Lalu continue. Kita bisa langsung oke. Ini Nah, ini kita bisa lihat di sini. Di Spearman-Brown. Itu untuk koefisien reliabilitas statistiknya ada 0,817. Nah, untuk kalau tadi di teori tes klasik kita belajar secara manual di Excel. Nah, untuk di SPSS caranya seperti tadi dan hasilnya pun sama. Nah, untuk reliabilitas ini yang umum digunakan sebetulnya yang Cron-Batch Alpha, karena Cron-Batch Alpha itu memiliki skor errornya lebih rendah daripada yang lain. Cuma karena di sini ada berbagai macam dan saya mencontohkan yang split half, jadi caranya seperti ini. Mungkin mohon maaf semisal kecepatan atau bagaimana bisa bertanya langsung. Terima kasih. Mbak Ilma. Iya, Bu. Step-step penggunaan SPSS tadi direkam tidak ya untuk kita lihat ulang gitu? Oh, tidak, Bu. Dari awalnya. Tidak, Bu. Oh, ya sudah. Oke. Makasih. Oh, oke. Atau perlu diulang lagi, Bu Jum, ini step-step yang di SPSS? Nanti saya japri dengan aja. Oh, oke. Baik, Bu. Ada yang bertanya? Mungkin ini Mbak dari kelompok pembahas. Oh iya, mohon maaf. Oh ya, ditutup. Oke, ditutup dulu ya. Terima kasih rekan-rekan. Kayaknya Pak Edi sudah live ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian presentasi dari kami. Kami meminta pembahas utama untuk memberikan tanggapan dan selanjutnya diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan.
Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Mbak Sri, ya, ini jadi kami adalah kelompok pembahas. Untuk keseluruhan materi hari ini sangat jelas ya terkait reliabilitas. Makalahnya juga lengkap. Kemudian ada beberapa poin plus yang diantaranya itu dicantumkan daftar gambar, kemudian keterangan pada rumus, kemudian ada perbedaan reliabilitas pada teori tes klasik dan modern, kemudian referensinya juga sudah sesuai dengan ketentuan. Di sini saya mencatat ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait materi hari ini. Mungkin yang pertama itu untuk makalahnya. Ini maaf, suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa Mbak Tri. Ya. Terkait makalahnya, ini fontnya mungkin saran saya lebih baik memakai Times New Roman ya, sesuai dengan standar MLA untuk academic paper, atau mungkin pemakalah mempunyai alasan tersendiri. Kemudian selanjutnya ini sepertinya kelupaan halaman ya. Jadi agak sulit untuk membaca makalahnya karena tidak ada halamannya. Kemudian mungkin perlu ditambahkan tabel koefisien reliabilitasnya di makalahnya. Tadi udah ada di Excel-nya, tapi belum ada di makalahnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya catat di sini. Yang pertama ini itu terkait dengan rumus rulon tadi, Mbak. Nah, kalau kita baca di bukunya Prof. Edi itu, rumus rulon itu kan membelahnya dengan awal dan akhir. Nah, tapi kita lihat di Excel ini sepertinya kalau kita hitung awal sama akhirnya beda ya. Ini lebih ke ganjil dan genap. Mungkin nanti pemakalah bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian yang kedua itu di fungsi informasi butir pada model yang logistik. Ini ada P1, P2, P3 ya. Mungkin di makalahnya bisa ditambahkan lagi keterangannya, karena kalau kita lihat rumus kayak gitu agak udah panik duluan nih. Nggak ada keterangannya kan. Jadi mungkin perlu ditambahkan keterangannya di bawah model yang logistik itu. Kemudian kira-kira nih untuk melakukan tes ulang itu dibutuhkan berapa rentang waktu ya? Untuk rentang waktu dari tes pertama, kemudian sampai tes kedua. Apakah
ada patokannya seperti itu. Kemudian yang terakhir tentang jadi kalau katanya kalau semakin reliable itu katanya tadi soalnya tidak mudah dan juga tidak sulit. Nah, kira-kira ada nggak skala tertentu soal itu dikatakan mudah, sedang, atau sulit? Seperti itu. Mungkin dari Mbak Sri ada tambahan? Mbak Sri? Iya, ya baik. Terima kasih untuk kelompok pemateri. Tambahan dari saya, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Mbak Tri. Di sini kalau dari saya, mungkin pertama makalahnya dulu ya. Makalahnya dari segi bahasanya, menurut saya bahasa tulisannya itu sudah jelas, lugas, dan runut dari paragraf ke paragraf berikut itu berkaitan. Terus dan sepertinya hampir tidak ada kesalahan kalimat ya, tidak ada kalimat yang rancu. Rujukannya juga sudah bagus, kesalahan penulisannya hampir tidak ada, hanya ada beberapa yang saya lihat sedikit. Terus apa ya, fontnya, oh ya sudah tadi. Oh ya, di latar belakangnya tuh pada akhir itu ya, akhir paragraf pertama latar belakang, itu ada sumber dari web. Mau tanya saja apa sudah benar seperti itu formatnya, yang Tirto itu. Terus apa ya, pada gambar 2.1 itu bisa dibahasakan tidak itu seperti apa maksudnya, maksud gambarnya. Itu pertanyaan dari saya. Terus selanjutnya, oh ini di makalah, maaf, bisa dilihat, belum lihat. Ada kalimat agak susah ya, soalnya ini nggak ada halamannya. Ada kata di sini saya catat, tapi nggak tahu sebelah mana. Keadaan peserta tes yang sebenarnya itu seperti apa maksudnya? Bisa nanti tolong dilihat, nanti saya lihat lagi. Terus apa ya? Oh iya, tadi ada beberapa yang tidak ada keterangan rumus ya, sudah disampaikan. Mohon maaf, saya lihat makalahnya dulu. Tes. Oh ya, selanjutnya pertanyaan, kalau misalkan pada metode tes ulang atau tes retest itu kan tesnya sama, tesnya itu sama, hanya waktunya saja yang berbeda. Nah, apakah maksudnya kan dari situ sebenarnya sudah bisa dipastikan kalau nanti hasilnya itu berubah gitu. Jadi karena kan soalnya sama. Jadi bagaimana menurut pemakalah tentang hal itu? Bisa dipahami maksud saya? Apakah sudah selesai? Belum, maaf. Saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya
bagaimana kalau misalkan contohnya pada tes retest, pada tes kedua itu terjadi kendala, misalkan ada respondennya yang tidak hadir atau ada beberapa yang tidak ada, bagaimana seperti itu. Terus selanjutnya tadi sudah ada perbedaan antara metode tes klasik dan modern kan, tapi yang saya minta di sini apa ada kelemahan di masing-masingnya, khususnya di tiap metode yang klasik sama yang modern masing-masing apa saja. Selanjutnya ini berkaitan dengan yang tadi, pertanyaan yang tadi, misalkan pada metode paralel, bagaimana kita bisa tahu atau kita bisa memastikan satu set soal, katakan soal A dan soal B itu benar-benar paralel gitu. Tingkat paralelnya apakah ada atau teknisnya seperti apa. Kemudian apakah menurut pemakalah, saya agak kurang paham ya. Misalkan apakah beda antara misalkan 10 soal menggunakan tes 10 butir soal menggunakan tes paralel dengan 20 butir soal dengan menggunakan tes apa tadi? Split half dengan belah dua. Karena kan kalau dipikir kalau split half itu kalau misalkan 20 itu dalam artian kan 10 soal, gimana ya? Ganjil genapnya itu kan dan 2 soal itu punya tingkat yang sama, seperti itu. Bisa dikatakan 10, gitulah istilahnya. Apa lagi? Atau bahasa lainnya mungkin apakah itu bisa dikatakan sama gitu atau tidak? Oke. Terus tadi tidak ada tentang KR21, bisa tidak tertarik kalau ada materinya atau tidak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih tim pembahas utama. Kami akan berusaha menjawab dulu, menanggapi dan juga menjawab beberapa pertanyaan untuk untuk masukannya tadi. Di sini saya catat beberapa, mungkin nanti ada yang kurang-kurang, tolong Mbak Ilma dan juga Mas Fasa nambahin ya. Berkaitan dengan makalah, di sini tadi disinggung soal font, halaman, lalu kemudian sumber web, bahasa gambar. Oke, itu saja ya. Yang sisanya adalah penjelasan terkait dengan estimasi reliabilitas. Oke, saya akan berusaha meresponnya. Untuk font, kalau kita lihat standarnya dari Microsoft Word sendiri adalah Calibri ya. Hanya saja memang waktu itu kami terpikir untuk menggunakan Times New Roman ataupun Arial yang standar. Hanya saja kemudian nggak tahu, saya tergoda oleh Mahindra, jadi saya menggunakan Mahindra. Ya, saya rasa betul masukannya bahwa yang standar adalah TNR ataupun Arial 12. Jadi insya Allah nanti kita bisa ganti dengan itu. Lalu kemudian untuk halaman, saya baru ngeh sekarang karena ketika saya update field untuk daftar pustaka, itu sudah disertai halaman, hanya saja kemudian karena memang mungkin yang mengerjakan beberapa orang, jadi ketika kembali lagi formatnya berubah dan saya akui saya kurang teliti untuk halamannya. Jadi dari saya sendiri waktu itu sudah ada halaman, ketika kembali saya lupa mengecek halamannya. Oke, nanti bisa kita tambahkan untuk untuk page numbering-nya.
di footer nanti ya. Lalu kemudian saya agak hilang tadi poin yang lainnya, saya tidak terlalu mendengar karena kebetulan headset saya lowbat, jadi saya ambil ini dan ya di daftar isinya ada, tapi sayangnya di makalahnya tidak ada. Jadi ketika kembali ke saya footernya hilang, dan saya lupa mengecek footernya karena sebenarnya alasan pribadi ya, atau alasan kelas sama-sama, tumpukan tugas yang luar biasa, jadi kita sendiri bingung untuk manajemen tugasnya ya, jadi keluhan bersama seperti. Lalu kemudian untuk sumber web daftar pustaka, sejauh yang saya tahu memang penulisannya seperti itu untuk APA, karena MLA sebenarnya sudah agak tertinggal ya. MLA itu sudah, walaupun ada update-nya terus, tapi MLA sudah agak tertinggal. Untuk ilmu sosial dan matematika alam itu saat ini lebih digunakan APA untuk ilmu sosial, dan untuk ilmu alam kita menggunakan secara ekonomi kita menggunakan Mendeley. Di ekonomi kan menggunakan Mendeley, dan juga untuk ilmu alam, tolong saya dikoreksi kalau salah, kita juga masih menggunakan itu. Sama satu lagi saya lupa yang untuk jurnal, saya lupa Sikego atau apa, saya lupa ya. Jadi ada Sikego nama grup ya. Oke, saya lupa ada satu lagi yang biasa digunakan di jurnal, tapi kebanyakan kita memang di jurnal bisa menggunakan Mendeley, karena Mendeley ataupun EndNote ya, yang sudah sangat umum dan biasa kita gunakan. Jadi saya memakai itu, dan saya rasa sudah sesuai dengan itu. Jadi mohon dikoreksi kalau memang salah tadi, karena menanyakan pada saya apakah sumber web seperti itu. Yang saya lupa setelah masukkan ini, justru saya lupa memasukkan sumber web itu di daftar pustaka. Oke, sedangkan untuk di daftar pustaka akan ditulis biasanya lengkap sampai DOI-nya kalau memang ada DOI-nya. Lalu kemudian untuk bahasa gambar yang 21, sebenarnya kalau Mbak lihat sebenarnya sudah ada, tolong Mas Fasa di gambar 21 yang validitas dan reliabilitas di konsep bab 2. Kebablasan Mas Fasa, ke atas. Ke atas, masih di konsep. Terus ke atas, ya sini. Nah, di situ sebenarnya sudah ada bahasa gambar, ada keterangan di bawahnya. Keterangannya minim, tapi kami rasa sudah cukup mewakili. Jadi di situ mungkin kalau memang ingin ditambahkan keterangan, nanti akan kami tambahkan keterangan dalam bentuk paragraf di bawahnya. Jadi di situ di atas caption gambar 21 bisa dilihat yang A, gambar pertama sebelah kiri adalah valid dan reliable. Jadi ini diutamakan, di atas sudah ditulis ya, diilustrasikan dengan sasaran tembakan. Jadi ketika kita menembak di lingkaran yang paling kecil, tentu saja kita dianggap sudah tepat sasaran. Dan karena di situ semuanya mengumpul, jadi lubang pelurunya mengumpul di tengah semua, berarti intinya kan konsisten. Jadi kemampuan peserta tes atau responden itu konsisten di situ terus. Oke, mengumpul di satu tempat terus. Lalu kemudian juga tepat sasaran seperti yang diinginkan. Berarti kita bisa mengatakan bahwa instrumen itu valid dan reliable. Lalu yang B, kita lihat sasarannya random tuh kemana-mana. Oke, tidak semuanya di tengah. Oke, dan juga tidak mengumpul jadi satu, tidak semuanya di tengah dan menyebar. Jadi kita bisa katakan itu tidak valid karena tidak tepat pada sasaran yang diinginkan. Dan juga tidak reliable karena hasilnya variansinya terlalu lebar. Jadi kita bisa katakan itu tidak valid dan tidak reliable. Sementara yang gambar ujung paling kanan, itu dia ngumpul di satu tempat. Berarti dia konsisten. Kemampuannya ada di situ, tapi tidak bisa mengukur seperti yang diinginkan di sasaran yang di tengah. Berarti dia konsisten, tapi tidak valid. Oke, jadi gambarannya seperti itu. Dan keterangannya memang hanya A, B, C. Kami berharap sebenarnya bisa dipahami walaupun sedikit dengan menggunakan skemata kita. Tapi kalau misalnya memang
ini menimbulkan pertanyaan, nanti akan kami tambahkan paragraf untuk menerangkan gambar 21. Oke, lalu kemudian maaf, apa lagi ya? Sudah untuk yang makalah sudah. Lalu saya ingin menambahkan sedikit menjawab pertanyaan. Monggo nanti sisanya ditambahi oleh Mbak Ilma, kebetulan karena ini tadi dijelaskan oleh Mbak Ilma untuk rumus rulon awal akhir. Saya rasa mungkin maksud Mbak Ilma seperti itu, tapi hanya dicontohkan dengan ganjil dan genap, hanya mungkin ilustrasinya hampir sama, tapi monggo nanti lebih dijelaskan lagi oleh Mbak Ilma. Lalu kemudian untuk logistik, di teori dengan model logistik membutuhkan keterangan, oke, nanti kami tambahkan. Untuk rentang waktu tes dan retest tadi ditanyakan idealnya bagaimana. Jujur kami belum pernah meneliti dan belum pernah membuat instrumen, jadi yang kami tahu tes dan retest itu tidak terlalu panjang saja hingga peserta tes atau responden itu sudah lupa sama sekali. Misalnya di bidang saya, ini ilustrasi saja ya. Misalnya di bidang saya ingin mengetes kemampuan TOEFL seseorang dari membaca misalnya. Lalu kemudian mereka sudah pernah belajar skill-skill dalam membaca. Lalu saya berikan tes yang pertama. Lalu kemudian saya berikan tes lagi yang kedua, tapi setelah 2 tahun. Maka mungkin responden itu sudah melupakan sama sekali skill-skill yang dipelajarinya dulu, karena mungkin dia dari SMA kemudian sudah lanjut ke universitas dan dia mengambil jurusan matematika, jadi mungkin TOEFL itu sudah terlupakan sama sekali skill-skillnya. Jadi itu menjadikan alat tes saya tidak reliable. Tapi mungkin juga tidak terlalu pendek, misalnya minggu ini lalu minggu depan gitu ya. Jadi mungkin tidak akan diperoleh hasil yang terlalu signifikan bedanya. Tapi misalnya kalau saya teskan misalnya di awal semester dan akhir semester atau 3 bulan setelahnya, kemudian secara asumsi saya menganggap bahwa mereka masih ingat skill-skill itu. Oke, atau tentang waktunya untuk mengukur, kalaupun ada konsistensi dari alat instrumen saya. Jadi relativitasnya saya rasa tergantung pada individunya. Kalau ditentukan misalnya 1 tahun ataukah 1 semester ataukah 1 minggu 2 minggu, mungkin itu bisa didiskusikan dengan, misalnya kalau jujur kami sendiri belum pernah. Itu relatif di mana saya skill yang dipelajari itu tidak akan terlupakan karena rentang waktu yang terlalu lama, tapi juga tidak terlalu dekat sekali sehingga sepertinya para responden itu masih ingat butir-butir soalnya. Oke, jadi mungkin kita bisa melihatnya dari situ. Lalu kemudian mudah sulitnya soal, ya tadi ditanyakan bagaimana misalnya idealnya mudah atau sulit. Saya rasa itu kalau melihat atau mengingat teori statistik yang diberikan Bu Rosna kemarin, di mana di situ ada grafik lonceng, saya rasa mungkin kita bisa mengukurnya dengan itu. Jadi mudah itu jika misalnya yang sebelah kiri itu loncengnya itu ke sebelah kiri. Sulit kalau misalnya loncengnya itu lebih condong ke sebelah kanan. Jadi kan idealnya kan bentuknya lonceng di mana dia menggembung di tengah. Jadi mungkin bisa diukur dengan itu. Dan sekali lagi karena kami belum pernah meneliti, jadi ini sifatnya hanya asumsi. Jadi ketika kita membuat soal, mungkin ada hal-hal normatif yang kita bisa mengikuti asumsi ideal dari statistik itu. Jadi tingkat mudah, tingkat sulit dan tingkat menengah. Jadi mungkin seperti itu. Dan di mana yang ingin kita harapkan berdasarkan proficiency atau kemampuan
dari responden yang kita sasar gitu ya. Jadi kalau di bidang saya sendiri di bahasa misalnya ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Kalau kita misalnya mencari yang misalnya untuk jadi guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris, misalnya kita menginginkan yang ada di C1. Nah, jadi mungkin soal-soalnya mungkin kita buat sedemikian rupa sehingga nanti kita bisa mengambil persentase yang di C1 itu misalnya seberapa yang kita butuhkan. Ini jawaban saya sebagai belum peneliti, malah orang awam ya. Jadi saya rasa lebih di situ, kita bisa memakai asumsi yang grafik lonceng itu ya. Jadi mudah sulitnya kita bisa lihat dari situ, diukur dari situ. Lalu kemudian keadaan tes sebenarnya tadi ditanyakan, keadaan tes sebenarnya. Jadi tadi sudah dinyatakan di makalah bahwa sulit untuk mengukur keadaan sebenarnya. Jadi manusia adalah makhluk yang berubah-ubah. Jadi mungkin saat ini kemampuan saya dengan stamina yang luar biasa, saya berada di level tertinggi saya. Tapi mungkin besok saya dengan realita bahwa saya kecapean, mungkin saya ada di level paling bawah. Di satu sisi lain mungkin saya dalam keadaan bugar tapi tidak konsentrasi, saya ada di sisi tengah. Jadi keadaan yang berubah-berubah ini membuat kadang peneliti kesulitan untuk mengukur keadaan yang sebenarnya. Jadi misalnya prestasi yang sebenarnya di mana sih? Karena kita tetap terpengaruh, responden tetap terpengaruh oleh kondisi di sekelilingnya. Oleh karena itu tadi dimasukkan SEM tadi ya, standard error of measurement tadi ya. Lalu kemudian reliabilitas itu diharapkan bisa mendekati keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau tadi disebutkan oleh Mbak Sri Nirwana, tapi di sini yang ditekankan adalah kalau Mbak lihat, maaf nggak ada halamannya ya, jadi di bawahnya tadi gambar validitas dan reliabilitas di bawah gambar 21, itu di paragraf di bawahnya, lalu di baris terakhir, di situ konsistensi antara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama, respondennya yang sama, alat ukurnya bisa berbeda, tapi tetap menggunakan, tetap mengandung karakteristik yang sama, dan sifat dan karakteristik sama ya. Jadi dia mempunyai karakteristik yang sama, okay? Dan juga walaupun alat pengukurnya itu beda dan skalanya beda, okay? Tapi dengan catatan ada elemen-elemen karakteristik yang sama, bukan ada, tapi sama. Jadi misalnya kalau saya mengukur siswa saya dengan tes TOEFL yang ini, mungkin di akhir nanti saya tidak akan mengukur dengan tes yang sama, mungkin tes yang beda, tapi mempunyai karakteristik yang sama butir-butirnya dengan tes yang pertama saya teskan. Oke, jadi yang diukur terus kemudian sasaran yang diharapkan itu sama, oleh karena itu elemen-elemennya, sifat-sifat butirnya juga akan sama. Lalu kalau respondennya nggak ada, bagaimana? Kalau respondennya nggak ada, ya berarti dikeluarkan dari sampel, berarti dia tidak memenuhi sampel kan? Kan yang dibutuhkan adalah sampel yang ada di awal dan di akhir. Kalau dia cuma ada di awal atau ada di akhir, berarti kan dia tidak memenuhi syarat sampel. Berarti itu bisa kita keluarkan dari sampel. Lalu untuk kelemahan dan kekurangan CTT dan TIB, tes klasik dan tes modern, sebenarnya itu sudah ada tadi di presentasi maupun di makalah ya. Jadi Mbak bisa lihat di bab 3 yang terakhir. Oke, bagian dari bab 3 yang terakhir di situ disebutkan kelemahan dari classical test theory. Untuk yang tes modern sendiri belum ada kelemahannya karena memang belum dibahas di buku-buku. Oke, jadi saya sendiri belum menemukan referensinya. Nanti mungkin ada peneliti yang akan meneliti ini. Lalu bedakan antara 10 dengan paralel dan 20 soal pakai split half. Kalau berdasarkan teorinya tadi, skalanya berbeda, alat pengukurannya berbeda,
tapi tetap konsisten, maka bisa dikatakan measurement-nya tetap konsisten, maka bisa dikatakan alat tersebut reliable. Jadi kalau ditanya apakah beda antara 10 yang paralel dengan 20 yang split half, kalau berbeda berarti bisa kita simpulkan instrumennya tidak reliable. Tapi kalau misalnya sama atau mendekati dengan skala pengukuran yang berbeda dan alat ukur yang berbeda, maka bisa dikatakan instrumen tes tersebut reliable. Oke, terima kasih. Mungkin Mas Fase dan Mbak Ilma akan menambahi. Saya mencoba menjawab. Semisal ada kurangnya, Mbak Tri nanti mohon diingatkan ya. Yang pertama, apakah ada patokan waktu untuk tes dan tes-retest ini? Sejauh ini saya belum menemukan referensinya. Cuma kalau misalkan di buku untuk jaraknya, saya pernah baca di buku statistik itu kalau misalkan untuk menguji validitas maupun reliabilitas itu rentan minimalnya itu 1 bulan. Itu untuk agar menghindari carry apa tadi itu? Untuk menghindari tadi itu? Untuk menghindari carry. Nah, itu yang tadi menyebabkan carry effect. Nah, iya, carry effect. Nah, itu. Jadi kalau saya pernah baca itu minimal 1 bulan. Cuma bagaimana baiknya itu saya kurang tahu. Cuma kalau untuk mengukur validitas dan reliabilitas, tahu saya itu minimal berjaraknya itu 1 bulan. Lalu yang kedua, rumus rulon sebetulnya awal dan akhir pembelahannya tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Ita. Jadi karena saya menyontohkannya itu 1-0. Nah, bobot skornya 1-0. Jadi saya hitung secara ganjil dan genap. Kalau misalkan mau dibelah secara awal dan akhir, mungkin bisa dilihat nih yang dicontoh Prof. Edi ya, itu skornya beda-beda, bobot skornya. Itu ada di halaman 402, itu kan skornya berbeda-beda, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 2. Nah, tadi karena kebetulan saya pakai tabulasi datanya itu 1-0, jadi saya olah dengan sesuai ganjil dan genap. Lalu untuk rumus untuk yang bagaimana kita mengetahui soal itu paralel atau tidak, itu yang dites ya, yang di metode ekuivalen ya. Itu kalau sepemahaman saya itu tesnya itu sepemahaman saya, tapi ya mohon dibetulkan apabila ada yang tahu. Sepemahaman saya itu pembagian tesnya itu masih dalam satu sub yang sama. Jadi untuk tujuan mengukur tujuannya itu sama. Semisal ya, tes A itu fisika semisal ada beberapa bab. Nah, diadakan 2 tes, tapi masih konteksnya satu bab itu. Nah, jadi kan tujuannya sama, cuma beda konteks tesnya. Lalu kalau misalkan untuk yang modern, yang 1 PL, 2 PL, 3 PL, itu saya akui, mohon maaf, belum memahami sepenuhnya. Sebetulnya kalau misalkan di akhir presentasi ini inginnya belajar bareng di Bilog, itu ada untuk mengukur 1 parameter, 2 parameter, 3 parameter dengan Prof. Edi mungkin karena Prof.nya sudah live. Iya, sudah live. Dan di bukunya sendiri itu cuma rumus, nggak ada keterangan rumusnya. Jadi kita sendiri nggak bisa baca ini simbolnya dibaca apa, karena kita bukan orang matematika juga. Jadi alhamdulillah tadi Mbak Elsa yang kasih ini ya, cara membaca simbol-simbol. Terima kasih Mbak Elsa. Ya,
Itu untuk yang 20 split half dan 10 test reader tadi udah dijelaskan juga sama Bu Ita. Kalau misalkan udah secara itu tinggi, ya bisa dikatakan reliable. Coba kalau apabila dikatakan sama, semisal kan sama-sama 10, 20, kan kalau split half kan pembagiannya belah 2, 10 sama 10. Terus test reader tadi 10. Menurut saya beda, karena nggak bisa dibilang sama. Karena dari butir soalnya saja tuh sudah beda. Dan nanti untuk akhirnya beda. Cuma kalau misalkan di tes nih dua-duanya, bahwa tes itu reliable. Cuma kalau dikatakan sama, itu menurut saya tidak sama, karena dari pembobotannya tuh sudah berbeda. Lalu selanjutnya ada yang Sepertinya dari yang saya catat hampir sudah semua ya. Sepertinya, tapi mungkin ada yang terlewat. Monggo pembahas utama. Sepertinya sudah ya, Mbak. Kalau boleh, jika boleh, mohon maaf banget kalau boleh ini permintaan kita bisa selesainya kira-kira 5 menit lagi nggak, daripada oleh Pak Marsigit yang harus masuk pukul 9.20 tepat ya, teman-teman? Iya, betul, Bu. Sekarang udah jam 9.09 ya. Inje, silakan kalau ada pertanyaan. Mbak Ilma, kedengaran nggak? Nggih. Ya, itu tadi ini aku mau apa? Jadi aku tadi narik kesimpulan kalau misalnya tabulasi datanya itu 1010, kita pakai yang ganjil genap, 10 kita pakai yang awal akhir. Kayak gitu ya, Mbak? Iya, kan itu Kalau 1010 itu bisa pakai ganjil. Gimana, Mbak? Selain 1010 Halo? itu kita nggak bisa pakai ganjil genap. Iya, halo. Oh. Tergantung ini buku Prof Edi juga mau nggak 1010 sebetulnya juga bisa untuk di buku Prof Edi. Cuma kalau misalkan sepemahaman saya untuk skor 1 bobotnya 10 itu dibelahnya ganjil genap. Cuma ini ternyata di buku juga dicontoh tidak 10, tidak 10 itu juga bisa dibelah secara ganjil dan genap. Oh, berarti tidak ada syarat yang spesifik ya, Mbak, mengenai penggunaan ganjil genap atau awal akhir ini. Tergantung peneliti aja ya? Mau menggunakan yang mana, kayak gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Iya, Mbak. berarti tergantung jawabannya. Kalau jawab, nggih, sama-sama. Mbak, maaf, mau konfirmasi lagi. Ini yang dimaksud ganjil genap itu 10-nya atau soalnya? Soal ganjil dan soal genap ya? Karena di sini kalau di buku soal gasal 13579 berarti soalnya bukan yang 1010. Betul begitu ya? Iya. Jadi macam-macam pembelahannya kan ada 2. Lalu yang pertama itu ada yang gasal genap, lalu yang kedua ada yang awal akhir. Nah, karena kebetulan contohnya saya itu dengan pembobotan skor yang 1-0. Nah,
Karena itu tergantung tesnya menggunakan tes apa. Semisal menggunakan jawabannya benar salah kan pasti satu kos. Jawabannya katakanlah pakai skala Likert. Nah, itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Namun bisa dibelah secara ganjil, genap, atau awal, akhir. Mungkin pemahaman saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau semuanya udah double zoom ini? Yang satunya zoomnya Pak Marsigit. Belum Bu ini. Oh, belum. Zoomnya cuma satu. Dicoba aja. Zoomnya cuma satu. Ada pertanyaan lagi tidak? Jika tidak ada pertanyaan, bagaimana kalau kita pindah zoom? Mungkin cukup aja. Ada lagi teman-teman? Jika tidak ada, karena Pak Edi-nya juga sudah leave, kami inje monggo Pak Fajar. Cuma satu aja untuk Monggo silakan. NIM-nya Mas Faza itu kurang 1 angkanya. Oh begitu. Oh inje. Ya matur nuwun Pak. Oke, Pak Fajar sangat jeli ya sampai. Oke, orang namanya Mas Faza. Terima kasih Pak Fajar. Juga saya tiru saya dengan saya dengan padahal sebenarnya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya minta izin untuk menutupi, untuk pindah ke pertemuan berikutnya. Terima kasih atas masukannya. Nanti akan kami revisi untuk makalah kami dan untuk kali. Lalu jika misalnya masih ada pertanyaan yang tersisa yang mungkin saat ini belum terbetik, kemudian terbetiknya nanti sekelompok untuk bertanya lebih lanjut. Terima kasih banyak teman-teman. Saya tutup presentasi kelompok 4. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selamat bertemu Pak Marsigit.